Hai, bersama dengan saya Lala. Di ulasan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang pirates atau bajak laut. Ya, mungkin yang kita kenal bajak laut ini hanya ada di cerita fiksi seperti film Pirates Caribbean. Tapi ternyata bajak laut ini itu ada di dunia nyata, bahkan ada hukum yang mengatur soal bajak laut. Jadi, siapa sih bajak laut itu? Nah, bajak laut adalah pelaku pembajakan laut atau perompakan yang melakukan perampokan di kawasan lautan atau bisa juga dilakukan di wilayah pesisir seperti pantai. Tidak semua bajak laut itu adalah laki-laki. Meski kerap dijumpai baik di dunia fiksi maupun non-fiksi, seorang bajak laut itu selalu digambarkan sebagai seorang laki-laki. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa bajak laut perempuan yang ada dalam sejarah perompakan. Apakah bajak laut masih ada hingga saat ini? Ya, di tahun 2020 terdapat kenaikan kasus perompakan di wilayah Asia. Jadi menurut Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia atau RICAP, perompakan terus meningkat di Selat Singapura setelah hanya 17 insiden yang dilaporkan dari tahun 2016 hingga 2018. Nah, kemudian pada tahun 2020 terdapat 34 insiden yang dilaporkan. Ini mengalami peningkatan sebanyak 3 kasus dari tahun 2019 yang dilaporkan hanya 31 insiden. Nah, dari insiden-insiden tersebut, 30 kasusnya itu terjadi di jalur timur dari Traffic Separation Scheme atau TSS. Nah, sementara jenis kapal yang paling umum menjadi sasaran adalah kapal yang lebih besar, seperti kapal-kapal curah. Nah, pembajakan di laut menurut hukum internasional. Jadi bajak laut dalam hukum internasional ini sendiri dikenal sebagai piracy yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS ini ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Jadi pembajakan di laut menurut UNCLOS tadi adalah yang pertama, yakni setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah atau setiap tindakan memusnahkan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta dan ditujukan yang pertama di laut lepas terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara. Demikian. Yang kemudian terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun. Kemudian yang kedua, setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak. Dan yang ketiga, setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam angka 1 atau 2 di atas. Nah, sedangkan menurut pembajakan di laut menurut hukum nasional, ini diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bab 29 tentang kejahatan pelayaran. Diancam karena melakukan pembajakan di laut dengan pidana penjara paling lama 15 tahun barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui. Di pasal 438 ayat 1 KUHP. Sekian ulasan kali ini. Semoga setelah adanya ulasan ini rekan-rekan sekalian semakin mengerti hukum.
Terima kasih dan sampai jumpa di ulasan selanjutnya.